Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar, pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, karunia dan nikmat yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengisi santapan malam untuk rohani kita pada malam ini, Senin tanggal 10 Agustus 2020, saya ingin menyampaikan pesan hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah menyatakan, saya bacakan terjemahannya. Andai kata cahaya keyakinan menerangi dirimu, tentu kau akan melihat akhirat lebih dekat denganmu daripada kau berjalan menujunya. Dan tentu kau akan menyaksikan keindahan dunia telah diliputi selubung kebinasaan. Saya ulangi, andaikan cahaya keyakinan menerangi dirimu, tentu kau akan melihat akhirat lebih dekat denganmu daripada kau berjalan menuju akhirat itu. Dan tentu engkau akan menyaksikan keindahan dunia telah diliputi selubung kebinasaan. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah itu oleh Syekh Abdullah Asy-Syarqawi memberikan tema dari kalimat hikmah itu, nur yakin akan mendekatkan akhirat dan memperlihatkan kefanaan dunia. Lalu Syekh Abdullah Asy-Syarqawi memberikan syarah atau penjelasan dari kalimat hikmah Ibnu Athaillah itu dengan menyatakan sebagai berikut. Sekiranya hatimu diterangi cahaya keyakinan atau ilmu pengetahuan tentang Allah dan janjinya yang disampaikan melalui lisan nabinya, niscaya engkau akan melihat akhirat lebih dekat denganmu saat engkau berjalan menuju Tuhanmu. Engkau juga akan melihat keindahan dunia telah diliputi oleh selubung kebinasaan, karena dengan cahaya keyakinan dari ilmu itu, hakikat segala sesuatu
akan terlihat sesuai kondisi aslinya. Para pencinta ilmu dan pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Syekh Abdullah Asy-Syarqawi menjelaskan, jika cahaya itu menyinari hati, seorang hamba akan melihat yang benar tetap benar dan yang batil tetap batil. Akhirat adalah benar, sedangkan dunia adalah batil, kata Abdullah Asy-Syarqawi. Dia akan melihat akhirat yang tadinya gaib, seakan hadir di hadapannya, seakan akhirat itu tidak sirna dari hadapannya dan amat dekat kepadanya untuk ia tuju. Para pendengar pencinta ilmu hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Abdullah Asy-Syarqawi dalam penjelasannya menyatakan, dengan begitu ia akan lebih siap lagi untuk menyongsong akhiratnya. Ia melihat dunia yang hadir di matanya telah redup cahayanya, segera musnah dan segera sirna dari pandangannya. Di matanya tampaklah kebatilan dunia itu, sehingga seakan dunia itu tidak ada. Dengan pandangan penuh keyakinan ini, ia terdorong untuk berzuhud, meninggalkan dunia dan perhiasannya, serta lebih mengutamakan akhirat dan bersiap untuk menyongsong akhirat itu. Keadaan ini menandakan, kata Abdullah Asy-Syarqawi, kelapangan dada seorang hamba dengan cahaya tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya cahaya jika masuk ke dalam hati, dada akan lapang dan terbuka karenanya. Saya ulangi sabda Rasulullah itu, sesungguhnya cahaya jika masuk ke dalam hati, dada akan lapang dan terbuka karena cahaya itu. Para sahabat beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah hal itu ada tanda-tandanya?" Beliau menjawab, "Ya. Tandanya ialah sikap menjauhi tempat tipu daya, berlindung ke negeri keabadian, dan bersiap menghadapi kematian sebelum datang." Jawaban Nabi dari pertanyaan sahabat itu, tandanya ada, yaitu tandanya ialah sikap menjauhi tempat tipu daya, yaitu dunia, dan berlindung ke negeri keabadian, yaitu akhirat, dan bersiap untuk menghadapi kematian sebelum datangnya kematian. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat cahaya masuk ke dalam kalbu seorang hamba, syahwatnya akan mati. Saya ulangi, saat cahaya masuk ke dalam kalbu seorang hamba, syahwatnya akan mati. Keinginannya kepada dunia akan mati, dan dorongan jiwanya akan sirna, sehingga ia
hanya terdorong untuk melakukan kebaikan dan amal soleh, dan tidak pernah tertarik untuk melanggar aturan-aturan Allah. Hamba yang mendapatkan cahaya tidak memiliki tekad kecuali untuk segera melakukan kebaikan dan menggunakan waktu dan kesempatan, karena saat itu ia merasa ajal sudah dekat. Sedangkan kebaikan banyak yang terlewatkan. Itulah penjelasan dari Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. Kalau kita cermati dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah dan syarah yang disampaikan oleh Abdullah Asy-Syarqawi, kelihatan sekali bahwa ketika kita sedang berada di dunia ini, sebenarnya tipis sekali perpindahan kita ke alam akhirat. Tipis sekali. Akhirat itu tidak jauh dari kita sekarang. Karena itulah jika cahaya ilahi masuk ke dalam hati kita, maka hati menjadi lapang, hati menjadi terbuka. Lalu kita akan berpikir, kapan saya akan ke alam akhirat? Jawabannya adalah sangat dekat dan tidak lama kita akan kembali ke akhirat. Karena itulah dalam sabda Nabi, ketika nur cahaya ilahi sudah masuk ke dalam hati, maka seorang hamba tidak punya syahwat lagi kepada dunia, tidak punya keinginan lagi kepada dunia, karena cahaya dunia sudah hilang dari dirinya karena terselubung kebohongan. Karena itu dunia itu, kata Al-Quran, la'bun walahun, permainan dan sanda gurau, wa tafakhurun bainahum fil amwali wal aulad. Mereka berbangga-bangga dengan harta dan kekayaan. Ketika manusia berada dalam konteks itu, maka dunia menjadi abadi dalam pikirannya. Tapi orang yang sudah memiliki cahaya di dalam hatinya, maka dunia ini bagi dia adalah sesuatu yang fana, sesuatu yang hancur, dan akhirat adalah sesuatu yang kekal abadi. Karena itulah maka dia bersiap-siap untuk menghadapi akhiratnya dengan memanfaatkan sisa usia dan sisa umur yang diberikan oleh Allah. Karena sebenarnya undangannya untuk dia meninggal sudah ada, tinggal menunggu kehadiran undangan itu dengan datangnya Malikul Maut yang mengantar undangan itu. Karena itulah para pendengar, para penonton, kita hayati apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah dan penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.